Kelompok berapa kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Anissa Pratiwi Iskandar, dan ada Dimas Darmadana, dan ada Nadira Ayu Herliana. Dan saya akan menjelaskan materi tentang pengantar proyeksi peta. Proyeksi peta adalah upaya memindahkan garis-garis paralel serta meridian dari bidang lengkung atau globe ke bidang datar. Di dalam upaya tersebut tidak mungkin dilakukan tanpa adanya kesalahan. Oleh sebab itu diperlukan cara supaya di dalam memindahkan bidang lengkung ke bidang datar tersebut dilakukan dengan meminimalkan kesalahan yang terjadi. Tahapan-tahapan proyeksi peta. Yang pertama ini, bumi itu tidak berbentuk bulat, tapi di pendefiniannya berbentuk datum geodetik yang akan menjadi elipsoid. Dan dari elipsoid itu dijadikan reduksi atau bola atau bidang isometrik, dan untuk dijadikan proyeksi peta dan ditransformasikan ke dalam proyeksi peta. Yang nggak ngerti lewati aja, Kak. Ya, Kak. Ya, Kak. Proyeksi peta adalah model matematik untuk mengkonversi posisi 3 dimensi suatu titik di permukaan bumi ke representasi posisi 2 dimensi di bidang peta bidang datar. Efek dari pengkonversian tersebut adalah terjadinya distorsi pada aspek-aspek geometri permukaan bumi yang berbentuk luas, bentuk, jarak, dan arah. Setiap model proyeksi peta mempunyai kelemahan dan kelebihan. Tidak ada model proyeksi peta terbaik. Apabila satu atau dua jenis distorsi diminimalkan, maka distorsi lainnya akan membesar. Beberapa model proyeksi peta telah didesain optimal agar semua jenis distorsi magnitudenya tidak terlalu besar. Pembuatan peta harus memilih model proyeksi peta yang sesuai dengan kebutuhannya, dalam arti meminimalkan distorsi fitur-fitur yang sekiranya penting. Ini apa? Ini apa? Apa dan? Aku nggak tahu. Lewati aja, Kak. Nggak ngerti. Nggak ngerti apa ya? Apa itu? Bentar, sabar. Dikat aja nanti. Iya.
Peta ideal dibagi menjadi 4. Yang pertama luas benar, yang kedua jarak benar, yang ketiga arah benar, dan yang keempat bentuk benar. Ini apa? Peta ideal membagi daerah yang dipetakan menjadi bagian yang tidak begitu luas, menggunakan bidang datar atau bidang yang dapat didatarkan. Kalau didatarkan tidak mengalami distorsi. Sifat-sifat proyeksi peta. Yang pertama, proyeksi equidistant, sifatnya jarak benar. Proyeksi konform, sifatnya bentuk dan sudut benar. Yang ketiga, proyeksi ekuivalen, sifatnya luas benar. Dan proyeksi azimutal, sifatnya arah benar. Permukaan proyeksi peta dibagi menjadi bidang datar, silinder, dan kerucut. Berikut adalah bidang proyeksi dan orientasinya. Yang pertama planar, yang kedua kerucut, dan yang ketiga silinder. Kelas-kelas proyeksi peta. Yang pertama ada model fisik, yaitu proyeksi silinder, ciri-cirinya menyinggung dan memotong. Yang kedua, proyeksi kerucut, ciri-cirinya menyinggung dan memotong. Dan yang ketiga, proyeksi planar, ciri-cirinya menyinggung dan memotong. Sifat distorsi konform, yaitu sudut dan bentuk tetap, ekuivalen luas tetap, ekidistan jarak tetap, dan azimutal arah tetap. Berikut adalah kedudukan bidang proyeksi, yang pertama menyinggung, dan yang kedua memotong. Sampai mana tadi? Ini nggak ngerti aku. Berikut adalah ilustrasi proyeksi planar. Dan metode proyeksi. Yang pertama, proyeksi silinder normal konform. Yang kedua, meridian tergambar sebagai garis-garis lurus yang sejajar dan berjarak sama. Yang ketiga, paralel tergambar sebagai garis lurus yang berjarak tidak sama dan tegak lurus meridian. Semakin jauh dari ekuator, jarak semakin besar. Bidang silinder menyinggung bola bumi pada ekuator yang diproyeksikan ekuidistan sehingga faktor skala di ekuator sama dengan 1. Semakin jauh dari ekuator, skala semakin besar. Udah lah. Siapa lagi? Berarti kamu UTM. Dan selanjutnya, materi Mercator akan dijelaskan oleh Saudara Nadira Ayu Herliana. Saudari Nadira Ayu Herliana.
Baik, saya akan menjelaskan proyeksi Mercator. Kalau mau cari Google. Proyeksi Mercator. Proyeksi Mercator adalah proyeksi peta silinder yang dipopulerkan oleh kartografer Flandria Gerardus Mercator pada tahun 1569. Proyeksi ini dapat digunakan untuk peta navigasi pelayaran. Kelemahan proyeksi Mercator adalah proyeksi ini menyimpang luaskan daerah yang jauh dari khatulistiwa. Berikut adalah metode proyeksi Mercator, yaitu ekuator. Metode proyeksi. Yang pertama, proyeksi silinder normal konform. Yang kedua, meridian tergambar sebagai garis-garis lurus yang sejajar dan berjarak sama. Yang ketiga, paralel tergambar sebagai garis lurus yang berjarak tidak sama dan tegak lurus meridian. Semakin jauh dari ekuator, jarak semakin besar. Yang keempat, bidang silinder menyinggung bola bumi pada ekuator yang diproyeksikan ekuidistan. Sehingga faktor skala di ekuator sama dengan 1. Semakin jauh dari ekuator, maka semakin besar. Mercator Indonesia. Wilayah Indonesia dipetakan dalam satu sistem koordinat. Sumbu X, yaitu ekuator, sumbu Y, yaitu meridian Jakarta, titik 0, yaitu perpotongan ekuator, dan meridian Jakarta. Berikut adalah proyeksi Mercator di Indonesia. Transformasi koordinat geodetis ke peta. Yang pertama, letak titik yang akan ditransformasikan terhadap meridian Jakarta, yaitu 106 derajat 48 menit 27,79 detik. Yang kedua, elipsoid referensi yang digunakan. Next. Berikut yaitu rumus transformasi. Catat. Dan berikut catatan rumus transformasi. Ini apa bacanya? Berikut adalah konvergensi meridian. Harga konvergensi meridian pada proyeksi Mercator sama dengan 0. Koreksi sudut jurusan. Berikut rumus faktor skala.
Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Dimas Darmadana. Sabar dulu. 15. Jadi saya akan menjelaskan apa itu transversi Mercator. Transversi Mercator atau TM adalah sistem proyeksi transversi Mercator atau ITM adalah metode grid berbasis menentukan lokasi di permukaan bumi yang merupakan aplikasi praktis dari dua dimensi yang disebut universal transversi Mercator. Sistem koordinat dikembangkan oleh Amerika Serikat. Sistem koordinat dikembangkan oleh Amerika Serikat Army Corps of Engineers pada tahun 1940-an. Karakteristik sistem proyeksi transversi Mercator juga menyangkut konform, bidang proyeksi silinder dengan oriental transversal, tidak ada perubahan skala di meridian sentral, titik 0 sumbu Y dari sistem koordinat peta terletak pada garis ekuator, titik 0 sumbu X dari sistem koordinat peta terletak pada garis meridian sentral. Next. Berikut adalah transversi Mercator. Transversi Mercator mempunyai skala 1 skala sama dengan 1 sepanjang meridian sentral atau jarak antara kedua kutub di bidang proyeksi sama dengan panjang busur antara keduanya di permukaan ellipsoid. Titik-titik di luar meridian sentral mempunyai nilai koordinat Y yang lebih besar dari nilai Y di meridian sentral. Nilai konvergensi grid Y bertambah apabila titiknya menjauhi meridian sentral. Proyeksi garis meridian dan paralel saling berpotongan tegak lurus. Contohnya pada gambar berikut itu yang ada di gambar. Next. Baca. Universal transverse Mercator juga meliputi sistem proyeksi UTM didasarkan atas sistem proyeksi TM atau transverse Mercator. UTM merupakan sistem proyeksi TM yang cakupannya dibatasi pada area ya apa sih? Delta Y ya. Pada area kurang lebih 3 derajat dengan lebar zona 6 derajat. Meridian sentral terletak di tengah-tengah zona. Longitude origin meridian sentral, longitude origin ekuator. Faktor skala di meridian sentral mempunyai skala 0,9996. Formula proyeksinya pada gambar yang ada di bawah situ. Metode proyeksi juga ada
4, yaitu proyeksi silinder transversal lebar zone sama dengan 6 derajat sehingga seluruh bumi terbagi dalam 60 zone. Ukuran zone 6 derajat bujur X, 8 derajat lintang. Tiap zone memiliki meridian tengah sendiri dengan faktor skalanya. Zone nomor 1 dimulai dari meridian 108 derajat barat 174 derajat timur, lanjut ke arah timur. Bujur timur. Garis potong. Bidang silinder memotong bola bumi 2 buah meridian standar dengan faktor skala sama dengan 1. Garis-garis meridian adalah paralel terhadap masing-masing lainnya dan mempunyai jarak yang sama. Garis-garis lintang adalah paralel terhadap masing-masing lainnya dan mempunyai jarak yang sama. Next. Transverse secant cylindrical Mercator projection. Pada gambar berikut meliputi CM central meridian, AB standard meridian, DE standard meridian. Next. Faktor skala pada UTM di meridian sentral untuk UTM mempunyai skala 0,996. Faktor skala di luar meridian sentral. Next. Berikut. UTM zona numbers. Next. Sistem koordinat. Meliputi tiap zona mempunyai sistem koordinat sendiri. Sumbu X atau T ekuator, sumbu Y atau U meridian tengah, titik 0 pada perpotongan meridian tengah dengan ekuator, titik 0 semu. Absis semu sama dengan 500.000 meter. Pada meridian tengah, koordinat semu 0 meter di ekuator untuk titik-titik di utara, ekuator 10 juta meter di ekuator untuk bagian selatan. Ini rumus koordinat semu. Next. Ini zona UTM. UTM di Indonesia terbagi dalam 9 zona. Mulai dari 90 derajat bujur timur sampai 144 derajat bujur timur dengan batas garis paralel 10 derajat lintang utara sampai 15 derajat lintang selatan atau 4 satuan daerah L, M, N, dan P. Nomor zona 46 sampai dengan 54 dengan meridian tengah sebagai berikut. Berikut adalah zona yang ada di Indonesia. Next. Dan ini juga pembagiannya. Pembagian zona di Indonesia dari zona 46 sampai dengan 54. Oke, akan dilanjutkan oleh saudara Alifka.
Transformasi koordinat geodetis ke peta. Letak titik yang akan ditransformasikan, zona dan meridian tengah, koordinat titik yang akan ditransformasikan, utara atau selat ekuator, barat atau timur meridian tengah, elipsoid, referensi yang digunakan, ketelitian yang diminta. Berikut adalah rumus transformasi. Catatan rumus transformasi, harga koefisien 1, 2, 3, 4, 5, dan A6 atau B5 dihitung dengan argumen lintang titik yang akan ditransformasikan. Rumus matematikanya dapat dilihat pada lampiran atau dapat dibuat tabelnya. Pedoman untuk menentukan banyaknya desimal dari P agar memenuhi persyaratan koordinat yang diminta dapat dilihat pada tabel berikut. Next. Rumus matematik koefisien yang digunakan pada proyeksi UTM sebagai berikut. Next. Titik P 5 derajat 20 menit 10 detik lintang utara atau 108 detik 25 menit 108 derajat 25 detik dan 25 menit dan 25 detik barat timur pada elipsoid VGS 84. Hitung koordinat pada titik peta pada proyeksi UTM dengan ketelitian sampai 0,01 meter. Titik P 14 derajat 42 detik lintang selatan atau 127 detik 45 barat timur pada elipsoid WGS 84. Hitung koordinat pada titik peta titik P pada proyeksi UTM dengan ketelitian sampai 0,01 meter. Transferensi Mercator 3 derajat min 3 derajat lebar zona 3 derajat titik 0 perpotongan meridian tengah dan ekuator. Meridian tengah zone faktor skala di meridian tengah 0,9999. Sumbu X ekuator, sumbu Y meridian tengah zone, esting 200.000 ditambah dan dikali. Tambah X. Northing sama dengan 1.500. 1.500.000 ditambah Y. Transferensi Mercator min 3 derajat tata letak zone min 3 derajat atau BPN. Titik P
7 derajat 25 detik. Titik P 7 derajat 25 menit sekian detik lintang selatan, 110 detik 20 menit, 110 derajat 20 menit sekian detik bujur timur pada elipsoid WGS 84. Hitung koordinat peta titik P pada TM minus 3 derajat. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung selesai. Kalau mau